Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tommy Christopher Tangke dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas International Development dengan judul Strategi Pengembangan Pariwisata di Era COVID-19 di Provinsi Bali. Di sini kita bisa melihat table of contents. Secara garis besar saya tulis table of contents 4 bagian yang akan kita evaluasi dan analisis. Bagian pertama yaitu adalah introduction. Penghujung tahun 2019, dunia internasional dihebohkan dengan adanya penyakit coronavirus atau COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia kemudian menyatakan penyakit coronavirus sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia telah menyatakan COVID sebagai darurat kesehatan masyarakat yang harus ditangani. Provinsi Bali kemudian termasuk sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terdampak dari penyebaran virus COVID-19 ini dan akhirnya berakibat kepada pertumbuhan ekonomi terutama dalam sektor pariwisata yang ada di Provinsi Bali. Nah, kalau kita melihat pariwisata sendiri ini diposisikan sebagai salah satu pilar utama untuk pembangunan nasional Indonesia, di mana saat ini dan ke depan, serta dalam upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, industri pariwisata kemudian diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara. Nah, pengembangan pariwisata kemudian menjadi penting pada era pandemi COVID-19, di mana pengembangan pariwisata yang dilakukan dengan konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism harus memiliki strategi yang tepat sehingga peranan sustainable tourism ini menjadi penting untuk melihat bagaimana para pengembang pariwisata membangun destinasi pariwisata yang memiliki dampak positif baik terhadap lingkungan masyarakat, budaya, dan ekonomi terkhusus dapat menyesuaikan di era pandemi COVID-19 ini. Nah, adanya keberhasilan dalam sektor pariwisata dapat mendorong dampak yang baik bagi ekonomi atau penerimaan tiap daerah melalui faktor-faktor yang ada di mana diantaranya melalui jumlah wisatawan yang datang berkunjung. Dengan demikian, sangatlah penting strategi pemerintah untuk menarik kembali minat wisatawan mancanegara untuk berwisata di era pandemi COVID-19 dalam rangka pengembangan dan menstabilkan hingga meningkatkan kembali ekonomi daerah dan pemberlakuan berwisata yang aman di era pandemi. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian kedua yaitu metodologi. Di sini saya menggunakan konsep Sustainable Development Goals atau SDGs atau dalam bahasa Indonesia adalah tujuan pembangunan berkelanjutan di mana SDG sendiri ini berisikan 17 tujuan dan 169 target yang dimana merupakan sebuah aksi dalam pembangunan global untuk 15 tahun ke depan. Di sini bisa dilihat di diagram sebelah kanan ada gambar dari 17 tujuan dari Sustainable Development Goals itu sendiri. Hal-hal tersebut ditujukan untuk pembangunan negara guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kemakmuran, serta melindungi lingkungan, sehingga dapat menjadi negara yang sejahtera. Setiap negara kemudian memiliki kewajiban untuk memenuhi serta mencapai tujuan dari SDGs ini. Lebih dalam lagi, konsep yang digunakan dari SDGs yaitu SDGs dengan goals ke-11 atau Make Cities Inclusive, Safe, Resilient, and Sustainable. Dari tujuan ke-11 ini, kita akan membahas mengenai membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Pada tujuan ini, kemudian membahas mengenai membangun atau menciptakan sebuah kota aman dan berkelanjutan. Target dari SDGs tujuan ke-11 diantaranya adalah menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak, dan secara substansif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan yang berada di situasi rentan, menjadikan ruang publik yang hijau, yang aman, inklusif, dan bebas hambatan untuk semua, terutama perempuan dan anak, orang tua, dan orang cacat. Di mana tujuan ke goal 11 ini kemudian lebih terkait dengan pembahasan kita perlu adanya dorongan dari SDGs terkait untuk menguatkan upaya dalam melindungi dan menjaga warisan budaya dan juga mengurangi jumlah kematian, jumlah orang terkena dampak, serta mengurangi kerugian ekonomi terkait dampak dari COVID-19 untuk pariwisata Provinsi Bali itu sendiri. Kita masuk dalam pembahasan agar lebih jelas saya dapat menjelaskannya. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian yang ada. Di sini kita dapat melihat bahwa pandemi COVID-19 sebagai salah satu provinsi yang kemudian terdampak penyebaran dari virus COVID-19 sejak masuknya pada tahun 2019 di Indonesia pada 2 Maret 2020 melalui pengumuman oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian terdapat perkembangan kasus terinfeksi COVID-19 di Provinsi Bali. Di Indonesia terlebih dahulu kemudian di Provinsi Bali, perkembangan kasus
terinfeksi dari COVID-19 untuk masyarakat Bali itu berkembang sangat pesat seperti yang ada pada, beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Kemudian, Bali dilihat sangat rentan untuk, menjadi salah satu, provinsi yang terdampak oleh COVID-19. Dari bulan dan tahun perkembangannya itu signifikan bertambah. Kemudian sebagai sebuah provinsi yang pendapatan terbesar adalah sektor pariwisata, Provinsi Bali ini di akhir 2019 sudah mulai mengalami krisis ekonomi akibat turunan jumlah wisatawan mancanegara hingga 99,99%. Di sini pandemi kemudian dapat mengurangi wisatawan datang ke Bali. Kemudian dapat berdampak juga pada pariwisata Bali itu sendiri. Di sini kita lihat bahwa ada tabel ini menampilkan, data hingga tahun 2021 bahwa, total keseluruhan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali hanya 51 orang pada tahun 2021. Nah, data tersebut menjadi jumlah kunjungan paling rendah dari 2 tahun sebelumnya, di mana dari tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat penurunan drastis jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali dan terus turun hingga 2021. Nah, hal itu disebabkan dari lockdown ini, di mana lockdown ini merupakan penerapan kebijakan pembatasan sosial, di mana ada 2 kebijakan yang diterapkan di Bali, yaitu adalah PSBB dan PPKM. Nah, tidak ada kunjungan wisatawan berdampak pada pelaku usaha wisata, tempat wisata, restoran, hotel, dan beberapa usaha pariwisata lainnya akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial ini. Dan kunjungan wisatawan juga tidak ada hingga akhirnya beberapa tempat wisata, restoran, hotel harus menutup usaha mereka. Kemudian hal ini juga berdampak kepada ekonomi, di mana sebelum pandemi perekonomian Bali berjalan cukup baik. Ekonomi tumbuh sebesar 5,63% year on year pada 2019, lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 5,02% year on year. Kemudian angka pada tabel sebelumnya itu tahun 2019 menunjukkan bahwa pariwisata berkontribusi 78% terhadap perekonomian di Bali dengan perbandingan jumlah wisatawan masuk per tahunnya dari tahun 2019 hingga 2021. Ya, selanjutnya adalah strategi pemerintah government strategi pada pariwisata Provinsi Bali itu sendiri. Menerapkan yaitu namanya CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan kebijakan CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability atau juga disebut sebagai panduan pelaksana kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang masuk sebagai bagian keputusan Menteri Kesehatan. Kebijakan ini memberikan panduan kepada pihak-pihak pengelola maupun pengusaha pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata dan memenuhi kebutuhan tamu akan produk yang bersih, sehat, aman, serta ramah lingkungan di era pandemi. Di mana Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang pemerintah provinsinya menerapkan kebijakan CHSE yang dimulai pada September 2020. Di dalam penerapannya, CHSE dilaksanakan di setiap sektor usaha pariwisata seperti penerapan yang dilaksanakan di hotel melalui tata kelola hotel-hotel di Bali yang dituntut untuk memiliki pembaharuan terkait informasi virus COVID-19, memiliki standar operasional prosedur SOP dalam kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan dan lainnya dalam pemanfaatan dan pengolahan bahan seperti energi dan limbah. Selain itu, intensif dalam koordinasi dengan tiap fasilitas kesehatan serta memastikan kondisi yang asri dan tetap nyaman pada lingkungan fisik bangunan serta masih banyak panduan untuk sektor-sektor lainnya juga. Tercatat pada halaman website CSE Kemenparekraf Bali menjadi satu-satunya provinsi yang mencapai 2.245 usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terverifikasi SNI CSE di akhir tahun 2022 kemarin. Masuk dalam bagian implementation of Sustainable Development Goals. Nah, percepatan pencapaian SDGs terkait erat dengan pemulihan ekonomi dari pandemi. Percepatan SDGs dapat dimaksimalkan ketika perekonomian itu membaik. Nah, SDGs kemudian mendorong pergeseran menuju pembangunan berkelanjutan, termasuk pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lebih merinci lagi, dari tujuan ke-11 SDGs tentang menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, CHSE yang memiliki beberapa pedoman terkait usaha pariwisata di Provinsi Bali yang melingkupi sektor-sektor penting pariwisata, di antaranya panduan pada restoran atau rumah makan, spa, hotel, kegiatan, dan pada tempat-tempat wisata di Bali. Maka dari itu SDGs dapat menjadi dorongan pembangunan melalui sektor pariwisata dan pemenuhan tujuan ke-11 dari SDGs. Khususnya pada tujuan ke-11.4 tentang mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia selain menciptakan sebuah kota aman dan berkelanjutan dan indikator-indikator yang ada.
Nah, dengan adanya pedoman-pedoman tersebut dapat membantu dalam mewujudkan dalam membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan serta mampu menjaga dan mewariskan budaya Bali hingga dapat mempromosikan pariwisata Bali sendiri sehingga mampu menarik kembali wisatawan mancanegara dan berdampak baik pada stabilitas ekonomi Provinsi Bali. Oke, kita masuk pada bagian terakhir untuk kesimpulan, di mana saya menarik kesimpulan bahwa CHSE sebagai strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Bali diterapkan dengan maksimal, telah memenuhi dan melaksanakan pedoman-pedoman yang ada dalam CHSE. Selanjutnya, hal tersebut dapat menstabilkan perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memaksimalkan pencapaian SDGs untuk Indonesia. Selain itu, SDGs sendiri juga dapat mendorong implementasi CHSE sebagai strategi dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 pada pariwisata Provinsi Bali. Sekian presentasi dari saya akhiri. Terima kasih.